Selamat Hari Sabtu, selamat pagi semuanya, Shalom. Oke, hari ini saya diminta oleh ibu dan saudara saya untuk menyampaikan akan 10-15 menit apa yang menjadi pesan Tuhan melalui saya. Ada sebuah firman yang saya percaya kita semua sudah sering dengar, dan saya ingin untuk kita membaca sekali lagi dan kita coba untuk melihat dari satu sisi yang saya percaya ini bisa memberkati kita, yaitu kisah tentang Lazarus dibangkitkan. Dari Yohanes pasal yang ke-11, saya mau baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang ke-6 saya lompat. Namun setelah mendengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Yesus sengaja untuk tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada, supaya apa sebetulnya? Dalam tanda kutip kita mengerti bahwa supaya Lazarus mati dulu. Dengan sengaja, meskipun Yesus sangat mengasihi akan Lazarus dan Maria, dia sengaja tinggal dulu lebih lama. Supaya apa? Supaya orang yang Maria kasihi dulu ini mati. Supaya ada masalah yang besar sengaja diberikan kepada Maria. Supaya orang yang dia sayang meninggal. Dan itu adalah maksud ilahinya Yesus. Kita lompat beberapa bacaan selanjutnya. Ayat yang ke-17 saya akan bacakan apa yang terjadi. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Maria kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Lalu saya akan lompat ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Perkataan yang diucapkan oleh Marta diucapkan kembali oleh Maria. Tetapi kalau tadi Anda perhatikan respon Yesus kepada Marta, dia berkata, "Saudaramu akan bangkit." Tetapi respon Tuhan kepada Maria itu sangat berbeda, saudara. Ayat yang ke-33 dikatakan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan melihatlah."
Ayat yang ke-35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Yesus yang sengaja membuat Lazarus mati, Yesus sudah tahu bahwa dia akan membangkitkan. Yesus sudah tahu ujung ceritanya akan seperti apa. Tetapi Yesus yang sama masih mau menangis bersama dengan Maria. Dan saya melihat bahwa ini adalah sebuah ekspresi kasih yang tidak biasa, saudara. Ekspresi kasih Yesus kepada setiap orang, dia mempunyai ekspresi yang berbeda-beda. Kepada Marta, dia menunjukkan kasih dengan dia berkata, saudaramu akan aku bangkitkan. Santai aja, tenang aja. Saudaramu akan hidup kembali. Tetapi kepada Maria, dia tahu Maria adalah seseorang yang mungkin lembut hatinya dan dia membutuhkan kebersamaan untuk nangis bersama. Dan Tuhan nangis bersama dengan Maria. Dan ini yang penting, ayat yang ke-36 dikatakan, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Dan hari ini saya mau berkata kepada setiap kita, tidak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan. Dia bisa lakukan akan mukjizat bagi hidupmu. Bahkan yang mustahil pun dia bisa lakukan bagi engkau. Tetapi bersamaan dengan itu tidak ada masalah yang terlalu kecil buat Yesus untuk dia tidak peduli dengan hidupmu. Mungkin buat kita, masalahku cuman aku gak punya uang. Tapi buat Tuhan itu bukan masalah yang besar. Dan dia bisa membuat mukjizat untuk itu. Atau mungkin kau punya masalah yang bagi orang lain kecil. Aku disinggung, aku disakiti, aku terluka sama saudaraku. Aku gak berani untuk ngomong sama siapa-siapa karena ini masalah yang kecil. Tapi buat Tuhan itu bukan masalah yang kecil. Dia ada bersama dengan engkau dan dia mau menangis bersama dengan engkau. Dan itu alasan dia datang dari surga ke dunia. Untuk bisa merasakan apa yang engkau rasakan. Dan saya mau tanya, seberapa banyak di antara kita yang engkau sudah tahu dengan sangat jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidupmu? Boleh angkat tangan, saudara, ada? Oke, untuk golongan yang lain, siapa yang masih belum tahu secara yakin rencana Tuhan dalam hidupmu? Gak apa-apa, boleh angkat tangannya, ada? Ada juga. Ada dua hukum terutama yang Tuhan berikan bagi setiap kita secara umum dan semua orang sama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap tenagamu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Tidak semua orang pernah merasakan akan yang namanya kasih yang sejati yang daripada Tuhan. Sebuah kasih yang tidak bersyarat. Dan itu menjadi tugas bagi setiap kita untuk translate, menerjemahkan akan kasih yang tidak bersyarat itu. Seringkali kita berpikir untuk kita mengasihi orang lain, kita mungkin harus mendoakan supaya mukjizat terjadi dalam hidupnya. Anaknya yang sakit kita doakan dan sembuh. Apakah itu akan membawa berkat buat dia? Yes. Tetapi nyatanya tidak hanya dengan itu kita bisa menjadi berkat. Sama seperti Yesus menunjukkan kasihnya kepada Maria. Ketika engkau ada bagi orang yang membutuhkan, di saat itulah engkau sudah menjadi berkat, saudara. Terkadang kita berpikir untuk kita bisa menjadi berkat orang yang kekurangan, kita harus berikan uang. Padahal kita sendiri belum punya uang. Tapi ternyata tidak. Untuk kita ada bersama dengan dia, merasakan apa yang dia rasakan, di saat itulah kita sudah menjadi berkat. Dan kabar baiknya untuk mengasihi seseorang, Anda tidak perlu punya uang yang banyak, Anda tidak perlu punya mukjizat yang luar biasa, Anda tidak perlu ABC untuk mengasihi seseorang. Kau sudah punya kasih itu dalam hidupmu. Dan
beberapa minggu yang terakhir ini bukanlah hari-hari yang mudah bagi saya dan keluarga setelah kita kehilangan akan seorang ayah. But you know what? Mungkin tidak ada seseorang yang bisa mendoakan dan membangkitkan ayah saya kembali. Dan nyatanya bukan itu yang saya butuhkan, saudara. Tetapi ada orang-orang yang mau meluangkan mungkin 1-2 menit waktunya untuk berkata, "Pen, how are you? Are you okay?" Dan itu memberkati saya, saudara. Ada orang-orang yang mungkin tengah malam tiba-tiba chat, "Kok kamu bisa tidur malam ini?" Dan itu, it's a great blessing for me. Dan saya bersyukur saya punya saudara yang luar biasa, saudara namanya Beavis. Benar namanya Beavis, saudara. Dia nggak, waktu ibadah penghiburan buat ayah saya, kita membutuhkan akan biaya yang cukup mahal karena tempat yang cukup mahal. Dia tidak memberikan amplop, dia tidak memberikan sumbangan, dia tidak memberikan apapun. Saya ngecek soalnya daftar namanya dan tidak ada nama dia. Tapi lebih daripada itu dia memberikan akan waktunya, saudara. Di saat yang lain semua pulang setelah kita dari San Diego, dia tinggalkan akan his only son, anaknya yang tunggal, yang bernama Joakim di Bandung, saudara. Dia tinggalkan akan keluarganya, dia tinggalkan akan istrinya yang dia kasihi. Untuk apa? Hanya untuk turun ke Bekasi dan tidur bersama dengan saya. Dia berikan waktunya. Dan itu sungguh-sungguh menyentuh dan itu sungguh-sungguh menjadi berkat buat saya. Dan itu adalah sesuatu yang saya tidak akan pernah lupakan. Dan itu sesuatu yang akan membekas dalam hidup saya untuk seumur hidup saya. So hari ini saya mau mengingatkan untuk setiap kita, to be a blessing, untuk menjadi berkat. You only need love. Engkau hanya membutuhkan kasih. Dan kabar baiknya, the good news is, you already have it. Engkau sudah punya akan kasih itu. So hari ini saya mau ajak untuk setiap kita, coba perluas akan pergaulanmu dan komunitasmu. Pastikan engkau punya teman-teman yang belum pernah merasakan kasih Kristus, yaitu orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan a simple chat, sebuah chat yang sederhana, "How are you? Gimana kabarmu?" Itu akan bisa menjadi berkat buat dia. You never know, Anda gak akan pernah tahu. Tetapi mungkin ketika Anda tanyakan kabarnya, Anda mungkin gak perlu transfer uang, Anda mungkin gak perlu datengin, Anda mungkin gak perlu kasih makanan. Cuma nunjukin kalau Anda mengasihi mereka dan Anda peduli sama mereka, itu sudah bisa menjadi blessing buat dia. So hari ini, semoga ini bisa menjadi berkat. Dan saudara saya yang saya kasih akan menjadi berkat juga buat setiap kita. So here we come. Please welcome Beavis Kristianto.